Tutorial nagih utang ke preman harus pakai taktik. Elzan memotong buah apel bukan buat dimakan, tapi buat nakut-nakutin dengan gaya so jagoan. Karena masih nggak takut si preman itu, dia pun langsung diberi paham sama Elzan. Utang pun dibayar, tapi temennya jadi korban. Rio dan Elzan sudah jadi bestie yang ditugaskan untuk nagih utang. Mbak-mbak yang joget asik sambil jualan di live TikTok tiba-tiba ditagih utangnya sama Rio dan Elzan. Bilangnya belum ada uang, tapi ketahuan kalau udah shopping sampai jutaan. Kebiasaannya orang Indonesia, ngutamain gaya dibanding kewajiban bayar utang. Level yang paling sulit untuk ditagih utangnya adalah emak-emak yang minjem uang lebih galak dibanding yang nagih. Di suatu ketika saat Elzan dan Rio sedang nagih utang ke seorang bapak-bapak penjaga warung, mereka berdua melihat keadaan warungnya yang sedang berantakan. Anak perempuan dari bapak itu menceritakan kalau sebelumnya abang kandungnya baru pulang ke rumah. Dia langsung ngamuk marah-marah melawan bapaknya hanya karena nggak dikasih uang jajan. Abangnya itu sudah terbiasa melawan orang tuanya demi mendapat apa yang dia inginkan. Elzan yang mendengar cerita tentang anak durhaka, dia pun terbawa emosi dan mendatangi langsung markas tempat di mana anak itu biasa nongkrong bersama temannya. Nggak pakai basa-basi, anak itu langsung dihajar tanpa kasih ampun. Karena Elzan mengingat pesan abangnya dulu, senakal-nakalnya kita jadi anak, tapi nggak boleh sampai nyakitin perasaan orang tua. Singkat cerita, ketika tugas menagih hutangnya pada hari itu sudah selesai, Elzan balik ke pertandingan untuk mencari uang tambahan. Di malam itu muncul seseorang yang tidak dikenal. Dia diam-diam masuk ke dalam ruangan pemilik acara yang sedang menghitung uang. Lalu perempuan itu pun dibunuh olehnya tanpa diketahui maksud dan tujuannya apa. Kemudian saat dia ingin pergi, orang itu tertarik untuk mengacaukan acara pertandingan dan naik ke atas ring tinju untuk melawan Elzan. Ternyata pria botak misterius ini memiliki dendam kepada Elzan karena dulunya mereka berdua memiliki masalah sewaktu masih di penjara. Hidup di penjara penuh tantangan, ngadain permainan taruhan buat kebutuhan senang-senang. Dari uang recehan terkumpul sampai jutaan. Itulah bisnis di penjara yang dilakukan Rio dan Elzan. Akan tetapi ada juga tahanan yang tidak senang dengan apa yang dilakukan mereka berdua. Penjara dipenuhi dengan mental jagoan, maka nggak heran banyak yang latihan demi mengikuti pertandingan. Karena dengan cara ini mereka bisa menghasilkan uang hanya dari dalam penjara. Elzan bertarung setiap harinya karena dia ingin mengumpulkan uang untuk biaya berobat bapaknya yang lagi sakit keras. Namun dia dapat kabar ternyata kini bapaknya sudah meninggal. Elzan pun seketika sedih dan galau. Hari-harinya dipenuhi dengan rasa penyesalan. Ketika adiknya di luar sibuk bekerja, Elzan malah masuk penjara. Ditambah lagi, Elzan dapat kabar kalau Rio sahabatnya sedang dikeroyok oleh geng sebelah. Ternyata Elzan sudah membuat perjanjian untuk duel dengan pria botak yang bernama Romo, abang-abang jagoan dari sel tahanan sebelah. Karena Elzan tidak datang, makanya Rio sahabatnya jadi korban. Lalu Elzan pun mendatangi Romo untuk sekalian melampiaskan semua rasa amarahnya. Romo yang terkenal abang-abang jagoan di semua sel tahanan harus mengorbankan salah satu matanya yang sudah dibuat